program studi Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 32 Batanghari, Kecamatan Usang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Sebelum itu, Ibu minta tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Chelsea Damayanti, hadir Bu. Dipa Misela, Elvita Dian Maharani, hadir Bu. Kastri Kurniawan, hadir Bu. Sebelum kita mulai ya, supaya jiwa nasionalisme kita tetap membara. Jadi kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Ya, siapa yang biasa memimpin? Silakan Chelsea. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau kita bikin kesepakatan kelas dulu supaya nanti pembelajaran kita berjalan aman, lancar dan tertib. Gitu ya. Sebelumnya cek dulu gambarnya. Kelihatan di belakang? Kelihatan. Suci kelihatan di belakang? Kelihatan. Iya. Kalian bisa baca kesepakatan kelas kita itu antara lain kita harus berbicara sopan sepanjang pembelajaran. Ya. Lalu nanti kan kamu menggunakan handphone, ya, jadi HP-nya hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tidak diperkenalkan membuka yang bukan tentang pelajaran. HP-nya hanya digunakan sebagai sumber belajar. Begitu. Kalian ada yang mau ditambahkan kesepakatannya ini? Sepakat semuanya? Sepakat. Setuju ya? Setuju ya. Termasuk nanti di akhir akan ada pemberian reward untuk kelompok yang paling terbaik menurut Ibu. Baik itu dari kerjasamanya nanti ya, maupun dari cara dia berinteraksi dengan kawannya. Sepakat ya? Sepakat. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa, Nak? Statistik. Coba si Moza. Apa itu zat aditif, Moza? Zat yang sengaja dicampurkan pada makanan. Ya, zat yang sengaja dicampurkan pada Makanan. Sengaja ditambahkan. Apa aja yang ada pada zat aditif itu? Perasa. Terus. Pemanis. Apa lagi? Panas. Apa lagi? Penyedap. Penyedap. Apa lagi, Jun? Pengental. Lanjut. Pengemulsi. Iya. Ya. Sekarang kamu lihat layar di depan. Nah, layar Ibu ini, ya, bisa dilihat? Bisa. Ada gambar apa di sana? Gambar pilihan makanan. Ada minuman yang berwarna-warni. Terus ada makanan dengan berbagai macam jenis makanan. Nah, setelah kamu lihat, apakah kamu suka makanan ini? Suka. Suka tidak? Suka. Apa kalian suka dengan makanan yang ada di gambar ini? Warnanya menarik. Warnanya Menarik. menarik. Ada lagi? Mungkin rasanya
Gitu ya? Iya. Iya. Jadi intinya kalian suka? Suka. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu masih ada hubungannya dengan yang kemarin, yaitu zat aditif. Nah, setelah kamu bilang di awal tadi, kalau salah satu zat aditif itu adalah pewarna. Jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif, khususnya pewarna pada makanan dan minuman. Gitu ya. Nah, apa Bu manfaatnya kita belajar tentang zat aditif pewarna ini? Nah, itu manfaatnya banyak ya. Salah satunya tujuan dari adanya pewarna itu adalah untuk seperti tadi yang kalian bilang, menarik perhatian kalian, begitu. Walaupun kalian belum mencoba, tapi kalian sudah tertarik karena warnanya yang menarik. Apalagi Bu, bisa untuk pewarna ini juga bisa untuk menyeragamkan warna makanan, ya, lalu menstabilkan warna, kemudian menutup perubahan warna selama proses pengolahan. Jadi ditambahkanlah si pewarna ini pada makanan atau minuman. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, ya, seperti yang sudah kalian lihat di layar. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, nanti yang pertama melalui pengamatan video pewarna alami dan buatan, lalu kalian akan melakukan percobaan nanti. Kemudian ada studi literatur dan diskusi kelompok. Kalian itu Ibu harapkan mampu mengidentifikasi, ya, kandungan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita melakukan apa saja ya hari ini itu. Nanti kamu akan ada pretest ya, berupa nanti Ibu kasih kalian beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman awal kalian, gitu ya, untuk materi hari ini. Lalu nanti kita akan merumuskan suatu masalah. Nah, dari masalah itu nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan, ya, lalu nanti kalian juga akan menyajikan hasilnya dari percobaan yang telah kalian lakukan itu. Nanti ada presentasi juga. Lalu di akhir nanti kita akan membuat kesimpulan bersama, dan terakhir karena ada pretest maka nanti kalian juga ada post test. Itu evaluasi tentang pengetahuan kalian selama pembelajaran. Untuk penilaian hari ini ya, nanti kamu akan Ibu nilai dari 3 aspek. Yang pertama ada nilai pengetahuannya. Nah, itu Ibu ambil dari kuisnya nanti, dari pretest sama post testnya. Lalu ada sikap, ya, itu ada rasa percaya diri, rasa ingin tahu, percaya diri, tanggung jawab sama kerja sama. Lalu juga ada nilai keterampilannya, yaitu ketika kalian presentasi dan diskusi di dalam kelompoknya. Ya, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita, ya. Nah, sebelum itu Ibu mau kan tayangan video ini. Nah, diperhatikan dengan benar ya, dengan cara seksama dan dengan cermat. Bisa ya? Bisa. Aku perhatikan video berikut ini. Kita ke informasi lain, bukti bahwa warna-warni pada makanan dan minuman seringkali menggunakan muka untuk menyantapnya. Namun kita mesti lebih hati-hati karena ada saja oknum yang membuat makanan gunakan pewarna berbahaya dengan unsur beredarnya di masyarakat. Apakah masih marah atau tidak? Berikut dosanya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ada saja yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahannya terlihat menarik. Bentuknya yang unik, kemasannya yang kreatif, atau tampilannya yang dibuat warna-warni. Namun olahan makanan atau minuman berwarna ternyata tak selamanya aman. Terlebih jika pewarna yang digunakan adalah buatan. Hasil lembaga riset Australia temukan 75% anak-anak alami peningkatan perilaku dan fokus pikiran saat berhenti konsumsi pewarna makanan buatan. Pewarna yang beredar di masyarakat sebenarnya ada 2 macam, alami dan buatan. Pewarna alami biasanya diambil dari sari-sari buah, aneka rempah, atau daun tertentu. Sementara pewarna buatan biasanya dibuat dari sari-sari bahan alami yang ditambah rasa kimia dalam batas yang diperbolehkan. Namun belakangan yang bikin resah adalah oknum nakal menggunakan warna. Dari
sudah kita saksikan bersama-sama tadi, kira-kira apa yang bisa menjadi pertanyaan kalian untuk rumusan masalah pembelajaran kita hari ini? Ya, nah, apa? Apa saja dampak jika menggunakan pewarna buatan? Ya, apa saja dampak jika menggunakan pewarna buatan? Ya, ada lagi mungkin, coba. Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan dalam bahan makanan? Iya, bagaimana cara membedakan antara pewarna alami dan pewarna buatan pada makanan atau minuman ya? Ada lagi mungkin yang ngasih ide, bisa. Jadi pertanyaan apa? Fitri. Bagaimana cara mengetahui perbedaan pewarna buatan dan pewarna alami pada minuman dan makanan? Ya, bagaimana cara Membedakan. membedakan? Sama ya, jangan tinggal tahu. Oh, cara mengetahui membedakan sebetulnya sama ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, ada lagi mungkin yang mau mengajukan sebuah pertanyaan? Ada tidak? Ya, rumusan masalah kita hari ini, ya, itu memang ya sudah benar ya, sudah hampir mendekati dari yang sudah kita tonton tadi. Yaitu pertama, bagaimana cara untuk mengetahui pewarna yang digunakan dalam suatu makanan itu mengandung pewarna alami atau pewarna buatan. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita? Khususnya itu adalah penggunaan yang pewarna buatan ya. Untuk menjawab semua rumusan masalah kita tadi ya, masalah kita tadi ada bagaimana caranya kita mengetahui kalau kandungan pewarna itu buatan atau alami, lalu bagaimana dampaknya ya terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, maka dari itu kita akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan sederhana untuk mengetahui kandungan zat pewarna alami atau buatan. Nah, maka dari itu Ibu minta kalian nanti berkelompok melakukan sebuah percobaan sederhana di dalam kelompoknya. Nah, kelompok kita yang kemarin masih ingat ya? Masih. Kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2. Siapa? Masih ingat kawannya? Masih. Iya, kelompok 3 yuk. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Ya, kita ada 4 kelompok. Ibu kasih beberapa menit saja untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Kursinya diangkat ya, dijatuh, bukan digeser. Angkat percobaannya sesuai dengan perintah yang ada di Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Semuanya silakan dibuka LKPD-nya, lakukan kegiatannya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya. Jangan lupa, pertama bikin identitasnya di depan. Nama kelompoknya, anggota kelompoknya, silakan diisi. Tolong tulisan yang bagus kan? Gimana silakan diisi. Terus lakukan percobaannya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya. Kau tak apa, Bu?
Ini apa tadi buah naga, ini kunyit. Ini apa satu lagi mana? Apa? Belum ya? Dikit aja, coba kasih. Kasih air dikit. Belum ya? Dikit aja. Nggak usah banyak. Kelihatan ada enggak? Coba dia anu Padang. Bantu ya. Ada sih. Tadi sudah dipoto ya? Sebelum nanti sudah. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Siska Alicia Nurfadila sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Indah Dewi Febrianti sebagai narasumber 1, dan di sebelahnya Channel Putri sebagai narasumber 2. dan di sebelah Ocha ada. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Indah Dewi Febrianti. Baiklah, di sini dari hasil pengamatan kami yaitu nama bahan yang diuji yang pertama adalah alami, contohnya daun pandan. Nah, sebelum daun pandan ini sebelum ditetesi deterjen warnanya hijau muda, dan setelah ditetesi deterjen warnanya hijau kekuningan.
ringan. Yang kedua adalah buah naga. Buah naga sebelum ditetesi deterjen warnanya merah. Nah, setelah ditetesi deterjen warnanya ungu. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit sebelum ditetesi deterjen warnanya kuning. Sesudah ditetesi deterjen warnanya coklat. Yang kedua jenisnya adalah buatan. Buatan yang pertama contohnya adalah jeruk nipis. Yang pertama setelah ditetesi deterjen warnanya hijau muda, dan sesudah ditetesi deterjen tidak ada perubahan. Yang kedua adalah Prenta. Prenta sebelum ditetesi deterjen warna. Menurut kelompok kami, dampak yang dapat ditimbulkan oleh pewarna buatan adalah akan mempengaruhi kesehatan tubuh jika dikonsumsi dalam takar yang tidak tepat atau dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya akan menyebabkan kerusakan fungsi organ tubuh, terutama hati dan ginjal, bahkan menyebabkan kanker. Ya. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Yuk, siapa yang mau nanya? Kepada kelompok 2 kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kelompok 3 bilang contoh pewarna alami ada daun pandan, buah naga, dan kunyit. Saya minta tolong disebutkan contoh pewarna buatan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pewarna buatan itu sesuai dengan nama kelompok kami, yaitu rhodamin B. Jadi rhodamin B ini adalah pewarna sintesis yang menghasilkan warna hijau. Yang kedua ada methyl yellow, sesuai dengan nama kelompok 4, yaitu adalah pewarna sintetis yang menghasilkan warna kuning. Dan yang ketiga ada alura red, yaitu pewarna sintesis yang menghasilkan. Ya. Itulah diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang gimana kelompok 4? Silakan maju. Bawa hasil presentasinya, bawa hasil Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyajikan hasil pengamatan percobaan yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan saya Evita dan Maharani sebagai moderator. Di sebelah saya ada Iva Gisela dan Sakila sebagai narasumber. Baiklah, kepada narasumber kami persilahkan. Tabel hasil pengamatan. Nama bahan yang diuji pertama larutan buah naga. Sebelum ditetes deterjen warnanya biasa berwarna merah. Sesudah ditetes deterjen berubah menjadi ungu pekat. Yang kedua larutan daun pandan. Sebelum ditetes deterjen berwarna biasa yaitu hijau, dan sesudah ditetes deterjen berubah menjadi hijau tua. Menurut kalian bagaimanakah dampak pewarna buatan sebagai zat aditif terhadap kesehatan? Bahaya pewarna buatan dalam makanan dan minuman bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Baiklah, apakah ada di antara kalian yang belum berhenti dan ingin bertanya? Demikianlah presentasi dari kami. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, kepada kelompok 2, kelompok 1 mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Zikri. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak jika kita memakai bahan alami dan buatan secara berlebihan pada kesehatan tubuh kita? Jika kita menggunakan. Baiklah, saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penggunaan pewarna alami yang berlebihan dapat menyebabkan mual, pusing, dan lain-lain. Karena secara ilmiah penggunaan pewarna yang berlebihan itu tidak baik. Dan penggunaan pewarna buatan yang berlebihan dapat mengakibatkan gatal-gatal, asma, dan pertumbuhan tumor. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Ya. Baiklah. Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, kepada kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menanyakan bagaimana solusi supaya kita tidak mengonsumsi pewarna buatan.
Baiklah, kepada kelompok 3 izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Menurut kelompok kami, lebih mengutamakan penggunaan pewarna alami saja. Ya. Selain itu apa lagi coba? Selain belum ya? Tuh 2. Ya, apa tadi jawabannya? Lebih mengutamakan penggunaan pewarna alami saja. Lebih mengutamakan penggunaan yang alami saja. Ya, mungkin ada dari kelompok lain untuk menanggapi dari temannya. Bagaimana caranya supaya kita tidak menggunakan pewarna buatan? Selain itu tadi ada tidak? Oh. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain bagaimana caranya mengurangi konsumsi pewarna buatan. Ya, ada kelompok yang menanggapi. Ya, silakan kelompok ini. Coba ya. Kiri. Berapa cara mengurangi konsumsi pewarna buatan adalah baca label pada kemasan. Pilih makanan atau minuman yang menggunakan pewarna makanan atau minuman alami dari ekstrak buah dan sayuran. Membuat makanan dan minuman sendiri dengan bahan-bahan yang alami dan hindari makanan atau minuman sesaji atau kemasan. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi ya temannya ya dari 2 kelompok. Yang 3 presentasi menanggapi kelompok yang presentasi tadi juga ya. Ya, sekarang Ibu minta kalian kembali ke posisi awal. Di posisi yang di awal tadi ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Ya, setelah tadi presentasi dari kelompok teman-temannya, sekarang Ibu mau ngasih penguatan dulu ya. Nah, tadi setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang pewarna alami dan pewarna buatan dari percobaan sederhana yang sudah kita lakukan tadi. Nah, bagaimana perbedaannya? Contohnya tadi yang pewarna alami, misalnya kita pakai gua naga. Warnanya sebelum ditetesi dengan apa tadi? Ya, sebelum ditetesi dengan deterjen warnanya warna merah memang biasa. Warnanya cerah tidak? Cerah. Namun setelah ditetesi larutan deterjen, yaitu larutan basah ya, yang apabila dicampurkan dengan pewarna alami yang kita contohkan itu gua naga, maka dia akan membentuk warna baru, menjadi lebih pekat. Begitu juga dengan yang kunyit. Terus apa lagi tadi? Pandan. Sama nggak? Setelah ditetesi deterjen warnanya jadi lebih pekat? Iya. Nah, bagaimana dengan yang buatan? Ketika kita tetesi dengan deterjen larutan basah ini, apakah warnanya juga berubah? Tidak. Contohnya anggap saja marimas. Ya, marimas itu warna apa tadi? Merah. Warna merah. Nah, ketika ditetesi
dan alurare. Ya, itu untuk yang buatan. Selanjutnya, perbedaan antara pewarna alami dan buatan itu apa? Ayo, simpulkan. Siapa yang bisa? Pewarna alami lebih aman dikonsumsi, diperlukan bahan dan pewarna dengan jumlah yang banyak, keanekaragamannya tak terbatas, kadang-kadang memberi aroma dengan rasa yang agak mengganggu. Sedangkan pewarna buatan lebih praktis dan ekonomi, kadang memberikan efek negatif tertentu, biasanya tidak menghasilkan bau atau aroma yang tidak mengganggu. Begitu ya. Kesimpulan kita selanjutnya ada lagi dampaknya, dampak penggunaan pewarna buatan secara berlebihan. Bagaimana? Ayo. Silakan Fitri. Dapat meningkatkan dampak fatal, asma, pertumbuhan tumor, melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan perubahan perilaku seperti lepas marah dan depresi. Ya, kita sudah menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, tadi kan di awal kita sudah pretest ya. Nah, sekarang setelah kalian melaksanakan pembelajaran, dimulai dari tadi melakukan percobaan, kemudian literasi dari berbagai sumber tadi ya, mencari informasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah tes ya. Silakan buka handphonenya kembali. Ya, bukunya ditutup ya. Ibu kirimkan lagi linknya di grup WA. Silakan dibuka. Ya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Ya, silakan buka linknya. Bisa dikerjakan 5 menit. Silakan dikerjakan, dibaca bagus-bagus soalnya, ya berdasarkan yang sudah kalian lakukan hari ini. Sudah ada yang selesai? Iya, bagus ya. Terima kasih. Selesai ya? Sudah ya? Nah, untuk sekarang kita lakukan refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Alhamdulillah. Ada kendala? Masa iya nggak ada kendala? Apa kendalanya hari ini? Iya, menunggu daun pandan. Kenapa? Daun pandannya kenapa? Oh, susah. Bisa dihancurkan ya? Ya, harusnya bukan ditumbuk. Ya, tapi di blender bagusnya. Apa lagi kendalanya hari ini? Ada lagi? Bagaimana perasaan kalian? Apa kendalanya? Apa bagian mana yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Mencampur-campur apa yang dicampur? Warna dengan deterjen. Ya, mencampur ketika melakukan percobaan berarti. Ya? Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Setelah kita melakukan refleksi tadi ya, katanya hambatannya tidak terlalu berarti ya. Terus pembelajarannya menyenangkan? Alhamdulillah. Nggak stres ya? Iya. Tadi di awal waktu kita bikin kesepakatan, Ibu bilang mau memberikan reward untuk kelompok terbaik. Jadi kalau yang nggak dapat jangan kecil hati ya. Kira-kira siapa kelompok yang mana yang mendapatkan predikat terbaik untuk hari ini? Ada yang merasa? Iya. Untuk kelompok terbaik hari ini ya, menurut Ibu ya, dari berbagai aspek, dari melakukan percobaan, mencari informasi terkait penyelesaian LKPD-nya ya, terus kerjasamanya, hasilnya, nah penghargaan, ya, penghargaan reward terbaik diberikan kepada kelompok. Iya, kelompok 3. Iya, kelompok 4. Apa nama kelompoknya tadi? Ya, mekanik Gelo. Apa hadiahnya? Tiket nanti makan gratis besok di kantin.
lagi ya. Itu tentang zat adiktif. Jangan lupa dibaca. Nah, untuk pembelajaran hari ini jangan dilupakan ya. Harus terus diingat, digali terus. Mungkin akan ada ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan kalau kalian terus menggali informasi. Begitu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, karena kita sudah selesai, Ibu boleh minta tolong kembali untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan. Semua siap. Berdoa